kali ini kita akan coba buat membuat ya guys ya aquascape kecil-kecilan. Wah mantep ini. Ini si Akang ini berarti otodidak kayak yang begini ya? Iya. Belajar gitu ya. Ada beberapa senior yang ngajarin. Coba buat taruh sini dan ini dia cara guys. Cakep ini. Meratakan gitu-gitunya aku ada sebenarnya guys ya. Cuman di gudang yang kalau dicari mungkin seminggu lagi ketemunya ya. Gudang kita sangat penuh guys ya. Temanya biasa sesuai kesukaan Mas Ali ya, kesederhanaan. Oke guys, di video kali ini kita akan coba buat membuat ya guys ya aquascape kecil-kecilan. Nah aku tuh sebenarnya kemarin sempat beli ini guys ya di Shopee ya. Dan ini adalah lampu yang bawahnya itu tuh semacam plat kayu yang nantinya tuh sama kita akan coba buat dikasih akuarium. Kayaknya sih akuarium yang paling oke di sini adalah akuarium ikan cupang atau soliter ikan cupang gitu ya guys ya. Aku lagi coba buat bersihin dulu. Nanti kita bakal coba cek dan kasih lihat ke teman-teman kalau misalnya akuarium itu taruh di sini tuh kan seperti apa. Nah sebenarnya tuh aku juga punya akuarium ikan cupang yang kemarin tuh kita sempat ambil ya guys ya pas lagi pameran dari RDI dan juga SDI, tapi pakai akuarium itu tuh aku oke banget. Cuman aku pengennya ini yang teman-teman mungkin bisa bikin juga dan juga bisa diaplikasiin juga, siapa tahu teman-teman juga pengen bikin seperti ini guys kayak gitu ya. Oh ini Mas akuariumnya Mas, Beli saya dulu. coba aku coba kasih lihat ke teman-teman dulu ya. Ada yang nggak hilang tuh cara. Ini guys, ini pakai soliter lama sih sebenarnya ya. Aku coba buat taruh sini dan ini dia cara guys. Cakep ini. Atau mau coba buat kita kasih air kali ya. Kita kasih air, kita kasih ikan cupang dulu. Jadi before afternya waktu udah dihias sama belum dihias akan seperti apa guys. Bentar ya, kita coba buat kasih air dulu ya. Nah guys, sebelum kita masukin, aku tuh di sini ada beberapa ikan cupang ya guys ya. Sebenarnya awalnya lebih banyak dibandingkan ini, tapi diminta sama dia guys. Diminta sama beberapa. Tapi kalau misalnya memang ada yang pengen sih dan aku ngerasa oke-oke aja ya nggak apa-apa, ambil aja gitu ya guys ya. Nah di sini, kalau ini punya Mas Ali nih. Ini punya Mas Ali. Gila ya Mas Ali dikasih tuh dia dispesialin. Rumahnya di istana guys. Ini punya Mas Ali nih. Jangan yang ini guys ya. Nah ini ada semacam kayak multicolor gitu ya. Kalau saya ini multicolor. Kalau ini apa ya guys namanya? Warnanya ya apa lavender apa gitu. Aku juga agak lupa ya guys ya. Pokoknya yang teman-teman ngerasa kok ini hilang tak gitu, berarti udah diambil ya guys ya. Karena yang Faisal ambil juga ada, sama ada beberapa juga yang diambil gitu ya guys ya, sama yang lain ya. Nah ini juga yang kemarin mirip sama Blue Rim, tapi kayak agak bocor. Tapi kayaknya bukan Blue Rim, namanya apa gitu. Aku agak lupa ya guys ya. Ini juga ada lagi nih guys. Aduh ini juga, aduh lupa lagi namanya apa ya. Dan ada lagi di sini. Sebenarnya ini memang sudah aku siapkan ya. Sebelum istilahnya tuh aku kemarin ngambil dari Fiskinan juga ini udah ada. Kalau ini mah aku taruh di sini karena ini belum diisi ya guys ya akuariumnya. Dan kemarin banyak jentik nyamuk. Jadi aku isi dia. Ternyata sekarang pas dilihat jentik nyamuknya sudah tidak ada guys ya, karena dimakanin sama dia nih. Jadi kayaknya kalau dia mah biarin aja di sini. Ada satu lagi pink aurora sebenarnya guys. Tapi pink aurora ini tuh aku taruhnya di sini nih. Cuman belum masih kecil ya guys ya. Nggak begitu kelihatan pink aurora ya. Nih kelihatan nih guys. Jadi pakai ini nih alternatif juga nih. Ini pink aurora nih. Ini guys. Tapi kayaknya kita pakai yang pink aurora aja. Buat display ya guys ya. Sekalian kita bersihin juga. Ini karena akuariumnya belum bersihin yang ini guys. Coba buat masukin yang pink aurora. Ini dua-duanya sama-sama bagus ya akuariumnya ya. Aku juga suka banget nih akuarium dari SDI yang ini. Karena dia sangat praktis ya guys ya. Bisa dijadikan tempat ikan cupang yang estetik juga. Buat teman-teman taruh di semacam kayak ruang tamu lah. Atau mungkin mau ditaruh di kamar lah. Itu bagus ya guys. Ada lampunya juga. Nah ini pink aurora kita taruh sini. Dan kelihatan pink sekali, bagus ya guys ya. Cih cakep guys. Ini sebelum kita hias apa-apa ya guys. Nanti aku rencananya pengen menghias. Ya mungkin menghiasnya juga nggak akan terlalu ribet-ribet dan nggak akan terlalu susah-susah ya. Paling nanti aku menggunakan soil paling guys ya pastinya. Terus kayak batu-batu kecil. Udah kayak gitu paling beberapa tanaman-tanaman yang istilahnya easy maintenance lah ya. Yang nggak begitu susah di maintenance. Nanti kita kasih air dan kita kasih cupang guys. Kita akan lihat perbedaannya bagaimana bedanya yang dihias sama yang enggak. Awalnya juga aku tuh pengen ngehias yang ini guys. Cuman pas aku pikir-pikir mau menghias yang ini, sepertinya ini tuh udah bagus tanpa dihias juga gitu ya guys ya. Atau mungkin nanti nextnya kalau teman-teman setuju kita hias juga akuarium yang kecil ini ya guys setelah dibersihkan ya. Teman-teman sih kalau komentar kayak gitu. Oke lah guys, mungkin sekarang kita bakal coba buat hunting ya beberapa keperluan kita semacam pasir atau yang kayak gitu-gitu untuk menghias akuarium soliter yang sangat unik ini guys. Nanti kita bakal videoin lagi kalau misalnya memang sudah di tempat kita hunting ya. Oke, kita lagi di pasar ikan ya guys ya. Dan di sini aku bareng sama Kang Bungsu ini ya. Kakak tapi bungsu ya. Berarti anak bungsu nih. Berapa bersaudara Kang? 7 bersaudara. Wah, 7 bersaudara ya. Berarti si orang tua tuh udah ini kayaknya terakhir. Jadi namanya bungsu gitu ya. Ini Latska Aquatic. Latska Aquatic ya. Udah lama di sini ya? Kita di sini dari 2006, Mak. Dari 2006? Oh seriusan?
Oh guys, aku sering lewat sini sih, cuman kadang-kadang kalau misalnya aku lagi nggak bikin aquascape, aku nggak mampir nih, mumpung aku lagi pengen bikin. Terutama di sini juga aku lihat tuh ada ikan-ikan cupang juga, jualan ikan cupang juga berarti ya? Cupang juga. Karena ada ikan cupang juga, dan kita juga ini tuh bikin akuarium kayak soliter ikan cupang tapi pengen dihias. Bisa berarti ya? Bisa. Ada di sini nih peralatan bahan-bahannya nih. Banyak. Banyak ya, oh banyak sih di sini gitu ya. Konsep kita. Aku sih sebenarnya soliternya kecil sih ya, bener-bener kecil banget ya buat ikan cupang lah ya, kayak gimana ya? Mungkin kayak gini lah. Cuman kan kalau ini mah kan landscape ya. Kalau aku mah lebih potret gitu kayak soliter biasa. Nah saran dari si AA kalau misalnya kayak gitu, yang nggak pakai filtrasi yang kayak gitu-gitu, sarannya pakai apa nih kira-kira? Tergantung apa nih? Lagi. Kita mainnya pengen main kayu. Main kayu. Main full tanaman. Oh begitu. Oh aku. Tanaman kan sama batu itu diatur, bisa pakai Anubia. Anubia kayak gini-gini ya. Oh oke. Main kayu itu bisa di jenis moss. Oh begitu. Jadi maksudnya di kayu tuh jadi kayu tapi nanti tuh ditempelin moss gitu. Oh begitu. Batu. Cuman kan sebenarnya kan kalau soliter ini kan aku tapi filter aku punya sih, aku ada filternya sih. Filter yang top filter gitu kecil gitu aku punya sebenarnya ya. Jadi mau pakai top filter kayak gitu kan kira-kira apa aja nih? Aku konsepnya mau seperti apa ya kira-kira ya? Ya, kita kembali. Harusnya tadi kita bawa ya si akuariumnya ya, harusnya dibawa. Udah kecil akuariumnya teh. Si Akang mah nggak ada ya akuarium di sini ya, soliter gitu ya Kang? Kita biasa soliter gini aja sih Om. Oh yang kayak gini ya. Ini juga sebenarnya bagus sih guys. Muat nggak ya? Ini aku nggak ngukur-ngukur lagi ya guys ya. Kalau enaknya lebih gede dari ini. Malah lebih gede dibanding ini ya. Kayak kita punya mah lebih kecil dari ini malah ya. Kita punya malah lebih kecil dari ini. Karena kita dari perawatannya yang sulit. Perawatannya sulit. Yang makin sulit perawatan. Makin kecil makin sulit. Oh berarti kalau seperti itu kita minta saran aja dari si AA. Karena makin kecil makin sulit, kita pakai tanaman-tanaman yang mudah dipelihara kan. Yang low light gitu-gitu. Kayak gini Om. Apa tuh? Mainnya jenis moss. Kalau jenis moss ya? Dari cahaya dia kan low. Iya low light. Iya. Dari oksigen juga. Dia kan nutrisinya dari air. Oh begitu. Tanpa apapun dia hidup. Dia hidup ya berarti ya. Oke. Gimana maintenance daripada perawatan air? Oke, boleh lah. Berarti ini juga ada ikan cupang nih guys ya? Iya. Biasanya buat jentik nyamuk ya Kang ya? Kalau ini emang pajang aja. Oh biar pajangan ya? Oh ini moss. Ini jenis-jenis moss nih. Ini beda-beda nih berarti nih. Kalau ini dari jenis Visiden. Oke. Ini dari Flame. Oke. Yang bawah ini Mosfelia. Oh, oke. Yang paling recommended yang mana nih? Yang paling direkomendasikan nih? Selera. Selera ya? Ya. Orang kan beda-beda selera. Benar sih. Menurut kita bagus, menurut orang beda. Aku sih pengennya kayak si aquascape-nya tuh pakai tanah aja di bawahnya, kalau gravel atau apa gitu lah yang gampang-gampang. Terus paling ada ya cuman 1-2 misalnya kayak Anubias lah atau enggak pakai Valisneria atau yang gampang-gampang dipiara gitu lah. Karena kita kembali kalau pakai Valisneria. Valisneria nih. Oh dia tinggi. Jangan masuk di tank cupang. Malah nggak oke nih, kurang oke ya. Rata-rata di tank cupang itu biasanya pakainya kayak gini. Adakah bukan itu? Beda. Kripto. Iya. Dia kripto jenisnya. Oh, itu berapa tuh kalau kayak gitu tuh? Kita jual di harga 15.000. 15.000 ya? Kripto spiralis. Itu kalau main moss juga, itu jangan main moss lempeng. Kita pakainya yang wobi Om. Apa namanya? Wobi. Oh begitu. Ini berapa tuh harganya kalau kayak gini? Ini kita jual di 15.000. 15.000 juga ya? Diselipin. Terus ya tinggal mau nguras pun, ini tinggal diangkat. Oh bisa begitu ya? Ya. Oh ternyata ada moss yang dia tuh di dalam lempengan ya? Ya. Moss apa namanya? Wobi? Iya, ini medianya wobi Om. Kalau jenis kembali lagi. Kita flame, whipping, kita ada. Oh boleh. Oke deh, gini aja deh si Akang yang coba buat menyiapkan kira-kira tanaman apa yang mudah. Nanti kita coba buat set di rumah. Kurang lebih seperti itu Kang. Akuariumnya cuma lebih kecil gitu ya. Oke, kalau misalnya aku pengen pakai si kripto ini nih, misalnya aku ambil kripto ini nih. Kira-kira pasangannya apa lagi Kang? Paling kalau kripto ini Om. Ya. Potong dulu. Dipisahin guys. Nah. Kita mainnya mau rimbun, simple atau gimana? Simpel aja. Oh, simple. Nah, karena kita kan kecil tempatnya nih. Kalau rimbun takutnya nanti mereka berebut ini nutrisi guys. Mantap nih. Ini aku udah suka nih apa nih. Kalau di set-set sih, deh guys, di set ya. Oh, jadi ceritanya akuariumnya itu ya? Ya. Wih, keren guys. Benar. Buat belakangnya mau kriptonya pakai 1, pakai 2 itu bisa. Oh, pakai 2 juga bisa ya? Iya, ini pakai tanaman ini boleh. Itu tanaman apa tuh namanya tuh? Kalau yang ini nama tanamannya banyak yang bilang Anubias lokal. Anubias lokal, ya. Nah, ini air brush namanya. Air brush? Ya, karena dia rizom bawahnya berbeda sama Anubias. Oh begitu, ya mungkin kayak karena memang dia tuh
istilahnya mirip sama Anubias, terusnya dia apa kayak itu jadi Anubias Jambi ya. Anubias Jambi. Aku baru lihat loh yang kayak gini Kang. Ini kok ada kayak semacam ini ya sih? Ya. Ada semacam kayak buahnya sih. Kalau Growclip itu dia beranaknya kayak gitu. Bukan Anubias ini beda nih. Anubias. Oh begitu. Ini Anubias Growclip. Barteri ya. Nana. Oh kalau Nana kecil-kecil ya. Ini jenis golden. Ya. Kalau Anubias ini berapa harganya nih? Yang ini kita jual di 60. 60 ya? Wah ini bagus juga ya. Nah, aku tuh agak mikir-mikir ya. Kalau misalnya ini dia bagus buat low light gitu bisa nggak ini? Atau bisa. kurang oke? Anubias bisa. Yang penting posisi rizom bawahnya jangan dimasukin ke tanah. Oh nggak boleh dimasukin ke tanah ya? Jadi kalau bisa tuh harus di atas. Oh jadi kalau bisa dia mungkin di belakang terus dikasih batu-batu buat nutupin ya? Jadi posisinya kalau nanam pun harus kayak gini Om. Oh begitu. Oh. Ya, boleh. Biar akar bawah itu masuk, tapi rizom itu nggak boleh. Ini bagus sih. Karena rizom itu posisinya dia buat pertumbuhan. Buat pertumbuhan ya. Kadang dia panas, dia hancur. Oh, pantesan. Kadang-kadang aku punya Anubias sama aku kadang-kadang dimasukin terus lama-lama mati. Ternyata memang nggak boleh ya. Iya. Oh begitu ya. Ini bagus sih guys. Karakternya kan beda-beda. Ada yang nutrisinya dari air, ada yang dari substrat. Oh begitu. Yang dari substrat rata-rata kan kayak rotala. Rotala gitu ya? Iya, itu dari substrat. Kalau kayak gini, asal kita maintenance-nya sering ganti air. Iya. Oh sering ganti air. Oke. Atau kita pakai ini aja kali. Aku utamanya dia deh, Kang. Utamanya dia, Kang. Jadi dia dijadikan utama. Paling ya tinggal sisa ininya aja deh, kayak batu-batunya atau mungkin tanaman yang kecil-kecil atau kayak gimana gitu. Tanpa batu juga aman. Oh begitu ya. Karena dia udah gede. Sudah gede bagus gitu ya. Tinggal kita mosnya pengen pakai mos di jenis apa Om? Nah coba. Ke atas, pengen ke pinggir. Jadi. Boleh. Ih si Akangnya mantep banget loh. Ini Kang Bungsu ya guys ya. Teman-teman nih yang bener-bener kayak tidak tahu aquascape sama sekali pun bisa dibimbing lah ya. Ini aku aja dibimbing guys ya. Sangat dibimbing ya ini ya. Oh ini kayak gini bagus guys. Bisa kayak gitu. Tambahin batu kecil Om. Nah, batu kecil doang gitu ya. Nambah teksturnya. Bener. Wah mantep ini. Ini si Akang ini berarti otodidak ya yang begini ya? Iya. Belajar gitu ya. Ada beberapa senior yang ngajarin. Ya. Oh kasih tahu gimana nutrisi yang bagus enggaknya. Sebenarnya begini juga udah oke sih ya sebenarnya ya. Kalau misalnya mau ada tambahan lagi dikit lagi misalnya Kang kasih apa nih? Kalau pengen rimbun ya kita tambahin mos aja Om. Tambahin mos ya. Kita tambahin mos peacock bisa. Oh, tapi ini mah mosnya tapi itu mah mosnya di ini ya. Beda media ya, lempeng ya. Kita pakai pakis Om. Wah. Dikit bucai bisa Om. Hilangin. Main bucai boleh. Oh iya. Tekstur main di tanah. Kalau si bucai yang kayak gitu berapa tuh harganya tuh? Bucai di 15 dari Wabi. Banyak kan 15.000 ya berarti ya. Data serba 15.000 guys di sini udah bagus-bagus ya. Kecuali si Anubias ini. Oke deh. Pakai ini bisa. Itu juga bisa ya. Bagus sih. Sebenarnya si Anubias itu juga udah bagus banget ya. Karena Anubias itu punya keeleganan tersendiri. Iya. Palingan gini aja deh aku Anubias. Terus ya buat nutupin si rizomnya supaya nggak masuk ke tanah. Tapi nggak kelihatan juga Kang. Paling pakai mos itu ya. Mau pakai bucai. Paling itu. Kalau bucai gimana? Oh begitu. Ini kalau tekstur misalkan pakai bucai. Oke. Sama-sama oke. Tinggal beberapa bucai. Tinggal beberapa bagus ya. Oh gini aja deh, aku mau Anubias sama mos aja deh Kang. Sama mos biar 2 deh. Anubias mos 2, paling sama batu yang kecil-kecil Kang. Dah, kalau misalnya untuk substratnya nih, ada apa aja nih di sini nih? Jual substrat nggak? Substrat sebetulnya kita jual, tapi gitu jual ya. Gimana kebutuhan? Gimana kebutuhan ya? Karena barang-barang yang biasanya nyeting di kita, kita punya pengen yang impor, yang lokal, karena kita nggak bisa. Oh jadi kalau substrat, karena kalau di aquascape itu nggak bisa kita berbicara pengen itu pasti mahal. Oh pengen itu pasti mahal ya. Semua pakai alat. Betul sih benar sih buat CO2 dan lain-lain gitu ya. Maintenance-nya karena kita terakhir yang di Dago itu semua otomatis Om. Dari mulai bikin otomatis. Isi air itu udah otomatis Om. Itu cocok untuk saya tuh yang pemalas ya. Itu orang Oke. konsumen itu posisinya tinggal ngasih makan ikan aja Om. Begitu. Berarti kalau substrat masih Akang tuh nggak ada ya di sini berarti ya? Kita ada sih. Oh ada ya. Kayak ini kita pakai JBL. Oh begitu. Kayak soil di sini ada platinum. Oh platinum yang kayak gitu-gitu ya. Konsumennya pengen pakai. Oke deh. Kalau si Akang ngerasa ini bagusnya pakai apa nih? Kalau cuma begini doang nih. Gini, kalau paling aman soil ya. Kalau full gas karena dikarenakan ini kan tanknya kecil. Ya tanknya kecil sekali ini. Benar-benar. Takut amoniak itu naik. Betul. Amoniak naik itu posisi tanaman dia akan tumbuh, tapi posisi ikan akan mati. Akan mati ya. Iya. Karena dia harus ketutup kalau full gas. Oh iya. Sama dasar. Iya. Misalkan ketebalan pasir
ntar space buat ikan nggak ada. Oh, lebih ke situ ya. Jadi mendingan soil aja gitu. Kalau emang aman udah soil. Udah, kita coba buat ambil soil juga guys, kayak gitu ya. Oke deh, ini kita coba buat lihat-lihat dulu kira-kira apa aja yang kita bawa. Nanti kita bakal videoin lagi ya. Nah, aku udah mulai milih ya. Nih, aqua lagi apa? Tanamannya itu karena space-nya kecil, nggak perlu kayu-kayu gitu, nggak perlu berarti kan ya? Udah terlalu penuh ya? Ya, ntar si ikan yang nggak kelihatan. Iya betul. Misalkan kondisi sekarang semi aquascape yang ada ikannya banyak gitu. betul. Kalau aquascape itu kita posisinya harus kayak gitu. Kita fokusnya ke tanaman, ikan ya? itu sebagai hiasan. Ikan cuma sebagai hiasan berarti ya, bukan mengutama ikan ya? Kebalik, betul. Tanaman, hiasannya ikan. Kalau di ikan itu kita melihara ikan, hiasannya tanaman. Iya, itu tanaman. Malah kadang-kadang kan kalau di akuarium ini tanaman-tanamannya mati gitu kan biasanya. Karena kan dia tidak bisa menyesuaikan. Karena karakter dari tanaman itu beda-beda. Kayak mouse ini nggak boleh cahayanya high. Ketika high dia ntar muncul alga ya. Pancing. Iya. Kalau misalkan kayak gini, posisinya harus high malahan. Harus high malah ya kalau dia ya. Kalau lampunya kurang, posisinya dia tinggi, terus bawahnya kayak rontok kok. Itu bete. Nggak ngejar cahaya. Aduh, repot. Oke lah, itulah seninya ya guys. Ini kita jadi ambil ini. Ini namanya tadi moss apa Kang? Peacock moss. Peacock moss sama anubias guys. Kayak gitu. Ini biasanya kalau di darat kayak gini kuat berapa lama Kang? Kita terakhir jadi performa 7 hari. 7 hari? Mantap guys ya. Kita cuman paling 40 menit, 50 menit udah sampai rumah. Kayak gitu. Oke. Hey Nopal, ada yang mau ikan cupang nggak nih? Tambahan ikan cupang, Nopal mau nggak? Siapa tahu adekku pengen ikan cupang nih. Rekomendasi dari si Akang nih. Tapi jangan yang jain makin mulu dia. Yang biasa yang paling bagus yang mana Kang? Yang paling oke nih rekomendasi. Kita berbicara bagus itu dari segi warna, dari segi ekor, atau dari segi apa dulu? Dari segi warna deh, dari segi warna aja. Kalau dari warna, kebanyakan sekarang yang lagi rame BR kan. Cuma luringnya sekarang emang ada bocor ya? Ada bocor ya luring ya? Belum mutasi full. Oh, jadi ini bisa ada kemungkinan ngerim ya nanti ya? Pasti ngerim. Ngerim ya? Kalau kita jual udah ngerim, pasti dia bocor ke badan. Oh, pasti. Karena karakter daripada blue rim itu pasti bocor. Oh, Syahana menguasai ikan cupang ini juga bagus nih deh nih. Wah, ini bagus nih tuh. FYCP nih bagus nih. Ini cakep nih guys. Apa mau nggak ini? Bagus nih guys. Ini plakat ya ini ya? Iya, itu dari jenis plakat. Ini jadi jenis plakat guys. Ini kita juga nanti bakal ngecek ya antara pakai yang tadi yang pink aurora atau pakai yang ini guys. Si ikan cupangnya kita lihat kira-kira bagusnya yang mana. Boleh deh ambil ini Kang. Boleh. Sama ambil ikan cupang juga guys. Sama soilnya berarti ya. Aku beli berapa ya? Buat segede ini mungkin sekilo juga cukup kali ya? Itu sebetulnya sekilo kebanyakan. Sekilo kebanyakan. Karena kalau bisa sekilo, udah itu isinya pasir semua. Ya udahlah nggak apa-apa buat space buat inilah stok guys. Kok space sih buat stok lah ya. Yang paling aku ambil itu. Oke guys, jadi paling itu aja yang kita ambil. Nanti kita bakal videoin lagi di rumah. Kira-kira akan seperti apa aquascape kita ini guys. Oke guys, kita udah sampai rumah dan sekarang kita mau langsung aja setting aquascape kita ya guys ya. Di sini aku udah siapin juga kamera yang langsung dekat sama untuk aquascape-nya. Aku nggak ada scope ternyata guys ya. Jadi kita manual pakai tangan ya. Yang sangat indah ini. Ini kita langsung saja menggunakan tangan ya guys ya. Ini kita menggunakan soil guys. Aku tuh sebenarnya punya sih kayak meratakan gitu-gitunya aku ada sebenarnya guys ya. Cuman di gudang yang kalau dicari mungkin seminggu lagi ketemunya ya. Soalnya gudang kita sangat penuh guys ya. Asli guys. Aduh bener-bener ya ini ya. Gudang kita terlalu penuh guys ya untuk kita mencari-cari. Jadi ini kita pakai ini aja. Sebenarnya tidak estetis juga ya guys ya. Kalau teman-teman lihat di kamera pun ini sangat tidak estetik untuk melihat tanganku yang langsung masuk. Ini kayaknya apa kurang ya ini ya ternyata ya. Kayaknya kurang guys ya. Aku kira cukup. Udah jarang kita ya. Ternyata kurang guys. Kita masih banyak kok stoknya ya. Bentar, kita tambahin lagi ya guys. Kita masukin lagi ya guys ya. Ini kita pakai ini aja deh. Nah, pakai peralatan yang ada guys ya. Ini kita ratain guys. Jadi semakin belakang ini aku maunya dia ini semakin tinggi guys ya. Memang itu konsepnya sih dari aquascape ya guys. Ini kita pakai alat yang sangat DIY sekali guys ya. Tapi keren kok. Mantap sekali guys ya. Nah, sip lah. Mantap guys ya. Udah baru dikasih pasir saja sudah sangat mantap ya. Selanjutnya kita akan menggunakan tanaman guys ya. Ini tanaman yang tadi kita ambil anubias. Jadi anubias ini dia tidak boleh tertutup ya guys ya. Si akarnya ya atau rhizomnya ya. Nggak boleh tertutup tuh guys. Kalau seperti ini. Kita akan coba buat masukkan anubiasnya. Wow.
sangat memenuhi sekali ya guys. Tanganku gede lagi ya. Jadi kita boleh masukin separuh ke tanah, tapi jangan sampai si rhizomnya ini dia itu ketutupan guys. Nah ini udah oke banget. Kayaknya kalau sedikit ketutupan nggak apa-apa kali ya. Aku juga kurang paham sih guys. Tapi semoga nggak apa-apa ya. Nah ini kita taruh agak belakang. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari agak view-nya agak bawah, dia jadi nggak begitu bagus-bagus banget ternyata ya. Ntar lah, kita belum tahu hasil akhirnya ya guys ya. Ini ada lagi guys ya untuk mouse-nya ya. Kita tadi beli 2 mouse guys di sini ya. Dan ini katanya mouse yang tipe merambat guys. Nah, wah ini aja udah rimbun banget nih ya. Pertama kita taruh sini untuk menutupi bagian yang kena akarnya guys ya. Dan mouse ini katanya nggak boleh terlalu kena cahaya berlebihan ya. Pokoknya bener-bener kayak buat nutupin rhizomnya lah. Tuh, dan cara, ih kok bagus. Aku ngerasa kok bagus guys ya. Mata awamku kok bagus guys. Bangga banget lah. Kita kan nggak pernah setting. Temanya biasa, sesuai kesukaan Mas Ali ya, kesederhanaan. Temanya kesederhanaan guys ya. Oke, ini kita coba tinggal kasih ini ya, kasih airnya mungkin ya guys ya, sambil kita perbaiki dikit. Cuman ini tema kesederhanaan ini sangat sederhana ya, karena sesuai tema ya, sangat sederhana ya guys ya. Aku tuh, ini kan cahayanya bener-bener sangat kecil ya guys. Aku agak kurang percaya diri sih dengan cahaya, jujur aja guys ya. Karena rasanya pencahayaannya lebih kecil dibandingkan yang aku duga guys. Nah aku juga sebenarnya udah beli mesin hanging filter yang paling kecil yang bisa aku beli ya guys ya. Karena nggak ada yang lebih kecil lagi dibanding ini guys ya. Ini adalah mesin terkecil yang bisa aku dapatkan dari Shopee guys ya. Nah nanti mesinnya akan kita coba buat aplikasiin di sini mungkin guys. Ih cakep ya. Mantap juga ini ya guys. Mesinnya udah ada, tinggal kita isi air. Bentar kita ambil air dulu guys. Kita akan memasukkan guys ya. Ini kita coba airnya sekecil mungkin guys. Tapi ini pasti dia agak hitam ya waktu di awal-awal. Mungkin butuh running beberapa saat dulu guys ya sampai dia benar-benar jadi jernih. Karena kan di sini kita pakai mesin filter guys. Nah biasanya sih kalau yang aquascape gitu supaya lebih ya, amburadul deh. Biasanya dia pakai selang gitu guys. Kalau ini kita pakai busa aja ya. Sebenarnya busa juga harusnya di agak dalam sih. Guys ya. Akhirnya jadi agak butek ya. Gak apa-apa guys, kita lakukan lagi ya. Dan ini yang terakhir guys ya. Nah ini sampai batasnya up lah sampai segini. Sip, ini udah oke banget. Cuman masih butek ya guys ya, secara warnanya juga. Nah ini aku mau coba buat colokin. Sip, ini udah nyala. Cuman kalau yang hanging ini tuh dia harus di-trigger guys. Terus dimasukin air dulu ya. Nah, sip. Ntar ini dia sampai naik. Dia akan benar-benar nih guys tuh udah mulai ngalir ya. Nah, dia tinggal ditutup. Sip. Nah, sudah menyala ya guys ya. Aku sih ngerasa ini udah oke ya. Paling-paling si Anubias ini kan tipe-tipenya kan dia malah jadi agak naik ke atas. Aku sih mikirnya dia tuh bakal ke bawah gini loh guys. Kalau mulainya ya, cuman dia ternyata agak ke atas. Nah ini dengan filter dan juga mesin seperti ini sih, aku yakin ya dalam waktu beberapa menit aja sih dia bisa cerah guys ya. Cuman sebenarnya yang aku khawatirkan lebih ke lampunya ya. Ternyata lampunya ini sangat amat kecil ya guys ya. Tidak seperti yang aku duga ya. Ternyata lebih kecil dibandingkan apa yang aku duga guys. Ini kayaknya juga dia harus agak dikedepanin. Karena sebenarnya si lampu ini juga nggak begitu oke-oke banget ya menurutku ya. Kayak gitu. Oke ini kita bakal tunggu dulu aja sampai lebih jernih. Ntar kalau udah lebih jernih kita bakal videoin lagi ya guys. 2000 years later. Oke, jadi ini udah kebesokan harinya dan kita tuh akan mencoba buat memindahkan ya guys ya untuk si FCCP yang kemarin kita beli. Awalnya kan aku mau topping Aurora, cuman pas aku pikir-pikir lagi karena ini tuh kita juga ambil si ikan ini tuh kemarin di tempatnya kita beli ini ya, tanaman. Jadi kita rencana kayak mau naruh FCCP aja. Ini kasih kutu air ya ini ya? Seriusan? Udah kasih ganti air tadi. Tadi ganti air? Oh, ini kutu airnya banyak guys. Kayak tadi waktu ganti air, kok jadi banyak kutu airnya? Oh, kayaknya disesernya ya? Tadi mas diseser kutu air ya? Oh, pantesan nih kutu airnya banyak guys, tapi nggak apa-apa sih. Langsung dimakanin tuh. Bagus. Tadi aku habis pindahin gitu guys, pakai seser. Ternyata sesernya bekas kutu air ya guys ya. Jadi dia langsung makan kutu air ya guys. Kendalanya tuh sebenarnya ya dari akuarium ini, lampunya ternyata dia kurang terang sama sekali. Ah, ini mah jelek banget. Bukan jelek sih guys ya. Sangat kurang ya guys ya untuk lampunya ya. Jadi lampunya terlalu kecil sampai-sampai beberapa tanaman yang udah kita aplikasikan di bagian bawah sini, kelihatannya sih dia jadi nggak kena sinar sama sekali. Dan lama-lama walaupun si tanaman ini low light juga
akan mati guys ya kalau misalnya si cahayanya itu kurang. Jadi mungkin ntar kita bakal coba buat ganti aja si lampunya jadi lampu yang lebih terang ya guys ya. Tapi sebelumnya kalau kita perhatiin ini airnya sudah jernih guys ya. Terus di bagian pisangnya juga tuh ya, di belakang bukan pisang sih, nggak tahu ini bagian apanya. Dia kan kemarin kan si ujung ini tuh lumayan membulat ya guys ya. Tapi sekarang patah tuh guys. Padahal baru sebentar banget kita taruh dia di sini gitu guys. Baru 2 hari lah ya, bukan sehari guys ya, 2 hari ini ya. Sudah seperti itu guys, gitulah. Oke, kita sekarang mau coba buat tes menggunakan ikan cupang guys ya. Jadi si FCCP ini kita akan coba buat masukkan guys ke satu tempat lagi ya, yaitu tempat yang ini, dan seperti inilah jadinya guys ya. Cara, wow, dia malah sibuk sendiri makan kutu air guys. Oke, lumayan oke guys kalau aku lihat ya, bagus banget guys ya si ikan cupangnya. Dia terlihat sangat happy sepertinya guys ya di tempat yang baru. Dia langsung exploring juga guys tuh ya. Cuman dia agak ngagok sepertinya guys ya, karena tiba-tiba ada tanaman kan di sana dan tiba-tiba ada arus ya. Walaupun arusnya sangat kecil guys ya sebenarnya ya, tapi dia terkaget-kaget sepertinya. Cuman kalau aku lihat sih dia masih fokus untuk memakan kutu air yang tersedia guys, kayak gitu ya. Aku suka sih ikan ini dibanding pink aurora. Kayaknya memang ikan ini lebih cocok ya guys ya ditaruh di sini, karena dia warnanya tuh kalau pink aurora kan kalau kena lampu bener-bener kelihatannya baru nyala guys. Tapi kalau misalnya kayak di bawah pohon kan dia nggak begitu kelihatan ya warnanya ya, kayak agak nyaru kayak ikan biasa guys ya. Nah kalau ikan yang ini FCCP ini kalau aku lihat ketika dia di bawah tanaman juga warnanya ini tuh dia walaupun agak gelap ya guys ya, bagusan pas kena sinaran lampu, tapi tetap warnanya itu nggak begitu berubah guys, kayak gitu ya. Aku nggak ngerti juga ini kalau misalnya kita perhatiin tuh sepertinya dengan arus yang sekecil ini menurutku ya, tapi akuariumnya juga kecil kayak gini, sepertinya dia juga agak kesulitan untuk berenang guys. Karena yang teman-teman tahu juga kan ikan cupang ini adalah ikan yang jenisnya itu tuh suka air yang tenang. Bahkan kita pelihara ikan cupang tuh jarang menggunakan kayak filter gitu guys. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Nih jadi kita pelihara kutu air di sini ya. Kalau di sini jadi banyak kutu air ya guys ya. Kayaknya ini kita bakal masukin ikan cupang lagi nih di sini guys, supaya ikan cupangnya mukbang kutu air ya guys. Kutu air kayak gini juga bagus banget sebenarnya buat ikan cupang, terutama untuk ikan cupang yang kayak semacam burayak-burayak kayak gitu guys. Kayak gitu kurang lebih ya. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys.